يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Supaya nanti pertanggungjawaban kita ringan di akhirat, apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita lakukan? Di hadapan jenengan ada berapa poin? 2 poin. Yang pertama, terus belajar. Yang kedua, selalu introspeksi. Yang pertama, terus nopo? Belajar. Belajar apa, Ustadz? Belajar apa hak dan kewajiban orang-orang terdekat itu? Kita punya bapak, punya ibu. Coba pelajari di dalam ajaran agama kita. Apa kewajiban anak kepada orang tuanya? Apa yang harus ditunaikan anak kepada orang tuanya? Pelajari itu. Kita sebagai orang tua, pelajari dalam agama kita. Apa kewajiban orang tua yang harus ditunaikan kepada putra dan putrinya? Pelajari itu. Kita sebagai suami, pelajari apa kewajiban suami kepada istrinya. Jenengan sebagai istri, pelajari apa kewajiban istri yang harus ditunaikan kepada siapa? Kepada suami. Jenengan sebagai kakak, sebagai adik, pelajari apa kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang kakak kepada adiknya dan oleh seorang adik kepada kakaknya. Pelajari itu semua. Supaya apa, Ustadz? Supaya kita jadi tahu apakah kewajiban-kewajiban itu sudah kita tunaikan atau belum. Kalau nggak belajar, kita mengira oh wis, padahal urung. Karena nggak ngerti. Itulah pentingnya ngaji. Itulah pentingnya ngaji, Bapak Ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa. Pentingnya kita hadir pengajian itu untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita, oleh ustadz kita. Begini loh, ibu-ibu, panjenengan itu punya kewajiban A, B, C, D yang harus jenengan tunaikan. Bapak-bapak, jenengan itu punya kewajiban A, B, C, D yang jenengan harus tunaikan. Anak juga demikian. Ya, orang tua juga demikian. Masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan apakah kewajiban-kewajiban itu sudah kita tunaikan atau belum. Jangan dipikir suami yang menelantarkan istrinya itu gak akan dituntut di akhirat. Ustaz, masa bojoku orang menuntut aku, Ustaz? Gak mungkin, Ustaz. Bojoku wedi kok. Istri saya itu, Ustaz, takut banget sama saya, Ustaz. Gak berani ngomong apa-apa sama saya. Itu di mana? Di mana, Bu? Dunia. Di akhirat. Di akhirat gak ada. Semuanya berhak untuk menuntut. Istri boleh menuntut suaminya, suami boleh menuntut istrinya, anak boleh menuntut bapak dan ibunya, bapak dan ibu boleh menuntut anaknya. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat, penebusannya, cara menebusnya cuma satu. Napa? Barter dosa atau pahala. Itu saja. Di akhirat tebusan. Seorang suami menebus kezalimannya kepada istrinya atau sebaliknya. Seorang bapak menebus kezaliman kepada anaknya atau sebaliknya. Seorang kakak menebus kezaliman kepada adiknya atau sebaliknya. Itu caranya adalah dengan barter dosa dan pahala. Napa Bu barter dosa dan pahala?
Apa yang jajal? Barter dosa dan pahala. Orang yang zalim pahalane dikurangi, dicabut. Diberikan kepada siapa? Yang dizalimi. Nek urung cukup, apa yang dilakukan? Dosa orang yang dizalimi diambil, dikurangi. Terus ditimpakan, dibebankan kepada orang yang menzalim. Kuetok bu, kuetok. Gak ada permintaan maaf, gak bisa minta maaf. Di akhirat sepurane gue gak bisa. Minta maaf itu cuma di mana? Di dunia. Kalau mau minta maaf berarti kapan? Kapan bu? Sekarang. Ora gelem gawe kakan kopi mau esuk. Siki njaluk ngapura karo sapa? Karo bosone. Panjenengan tadi pagi nggak mau ngantarkan ibunya, istrinya belanja, siki njaluk ngapura. Kon ngantar belanja bojone malah lagi sibuk. Sibuk apa? Dolanan HP. Dolanan HP sibuk. Minta maaf sekarang daripada nanti di akhirat terjadi barter napa bu? Dosa dan pahala. Ya. Jadi yang pertama apa solusinya? Terus belajar. Terus belajar. Jangan-jangan kita ini belum mendidik anak kita dengan baik. Mungkin. Ya. Jangan-jangan kita belum berbakti kepada orang tua kita. Mungkin. Jangan-jangan kita nih sebagai suami belum memberikan hak istri kita sepenuhnya. Mungkin. Jangan-jangan istri belum menunaikan kewajiban kepada suaminya dengan sepenuhnya. Mungkin. Kapan kita akan tahu itu? Kalau kita belajar. Maka kalau jenengan hadir pengajian seperti ini, ya, hadir pengajian seperti ini. Terus jenengan dapat pencerahan. Dapat apa? Pencerahan. Oh, jebule, ya. Jebule. Ya. Oh, ternyata saya ada kewajiban yang belum saya tunaikan. Kudune seharusnya bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah karena tidak menunaikan atau bersyukur kepada Allah karena dadi ngerti. Bersyukur kepada Allah karena apa bu? Karena jadi ngerti. Bukan bersyukur kepada Allah karena tidak menunaikan kewajiban itu. Bersyukur kepada Allah karena kita dikasih kesempatan sama Allah. Tahu, oh ternyata saya punya kekurangan A, B, C, D. Itu yang mesti kita lakukan. Jadi jangan kemudian ngaji terus oh jebule yang salah wah moh lah ngaji nang ana apa-apa salah. Udah kayak gue. Bukan seperti itu. Kalau kita ngaji kemudian kita diperbaiki, seharusnya kita bersyukur alhamdulillah. Dah. Yang kedua selalu napa? Introspeksi. Kenapa Ustadz introspeksi? Karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya keliru, tempatnya lalai. Itu manusia. Bu, sudah ngaji, sudah napa? Ngaji. Rutin hadir pengajian. Mungkin nggak salah? Mungkin atau tidak? Mungkin. Apa mana sing ora ngaji gitu. Kita ini sudah hadir pengajian, itu bukan berarti kemudian nggak mungkin salah. Mungkin saja salah. Makanya introspeksi. Ya. Introspeksi. Oh ya Allah, saya ini sudah sering hadir pengajian. Apa saya tambah sayang sama pasangan saya atau belum? Apakah saya semakin ramah kepada anak-anak saya atau belum?
Apakah saya semakin berbakti kepada orang tua saya atau belum? Itu namanya introspeksi. Andaikan kita pernah melakukan kesalahan, maka masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Minimal mengawali kesalahan itu dengan minta maaf. Istri minta maaf kepada suami, gengsi atau tidak, Bu? Jeneng ketone sing jawab kursi jiloro. Istri minta maaf kepada suami, gengsi atau tidak? Masya Allah. Suami minta maaf kepada istri, gengsi atau tidak? Sing jawab kok bocon. Yang saya tanya bapak-bapak kok gengsi atau tidak, Pak? Enggak lah, enggak. Ya, jangan gengsi. Anak berbuat salah kepada orang tuanya, gengsi atau tidak minta maaf? Enggak. Orang tua berbuat salah kepada anak, gengsi enggak minta maaf? Jangan gengsi. Jangan gengsi. Ya, pernah ya, ini kejadian nyata ya. Pernah. Kita kan kadang-kadang sama anak-anak ya, sama anak-anak apalagi anak masih kecil gitu ya. Itu kan suka bercanda ya. Suka apa? Bercanda. Kadang gemes sama anak kita. Ya. Pernah suatu saat sama anak yang terkecil saya itu gemes gitu. Gemes kemudian saya saya peluk ya. Terus tapi agak kenceng gitu loh. Saya pegangnya agak kenceng di apanya? Di ini apa sih namanya? Di lengan anak saya. Terus dia bilang sakit. Apa? Sakit. Terus saya jawabnya gini, kan cuma bercanda nak. Enggak sakit. Marah dia. Padahal maksud saya ingin bercanda. Saat itu istri saya ada di situ. Ada di situ. Abi, minta maaf. Minta maaf sama anak. Dijamin kalau Abi minta maaf, dia langsung reda marahnya. Oh gitu ya? Iya. Terus saya bilang, maaf ya nak ya, Abi salah. Afan ya nak, Abi salah. Oh iya, nggak apa-apa. Terus dia langsung meluk, langsung selesai masalahnya. Subhanallah. Kekuatan permintaan apa? Maaf. Jadi minta maaf, salah minta maaf. Dan kalau kita, bapak atau ibu, terbiasa minta maaf kepada anak, maka anak, saya ulangi, kirung loadingnya urung. Kalau bapak dan ibu terbiasa minta maaf kepada anak, maka anak akan ikut terbiasa minta maaf kepada siapa? Orang tua. Nyontoni sing bener. Nyontoni sing bener. Ya. Jangan gengsi untuk minta maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Masih